Halo teman-teman, sekarang kita masih berada di bab 3 yang berjudul investasi, teknik mengumpulkan dan menggulungnya. Sekarang kita akan memasuki subbab yang kelima yang berjudul capai kesejahteraan ekonomi dengan properti. Hari ini aku akan menulis tentang investasi properti. Topik kali ini adalah kesejahteraan ekonomi. Kebanyakan dari kita masih berada dalam status miseng atau belum hidup. Miseng adalah istilah dalam permainan baduk catur Korea. Dalam permainan tersebut, pemain yang belum menguasai sedikitnya 2 rumah disebut miseng. Kalau hanya memiliki 1 rumah, dia kapan saja bisa mati apabila lawan meletakkan batu di atas rumah tersebut. Miseng berarti masih belum hidup. Bila sudah memiliki lebih dari 2 rumah, dia akan dikatakan memiliki kesejahteraan. Pemain baduk akan berusaha sekuat mungkin untuk bisa menguasai setidaknya 2 rumah. Seperti itulah pentingnya 2 rumah dalam baduk agar bisa tetap bertahan hidup. Kalau begitu, apakah permainan yang mengharuskan usaha sendiri agar bisa bertahan hidup hanya ada pada baduk? Jawabannya tidak. Dinamika kehidupan di Korea Selatan ini tidak jauh berbeda dengan permainan baduk. Di negara kita, seseorang baru bisa dibilang sejahtera apabila sudah memiliki rumah pribadi. Hal itu hampir sama dengan permainan baduk. Bisa jadi, sistem ekonomi negara kita sekarang jauh lebih ramah daripada baduk. Kita sudah memasuki era ketika hanya orang yang memiliki kemampuan membaca langkah dari lawan yang jauh lebih cepat dari pemain baduk legendaris kita, Lee Sedol, yang bisa bertahan hidup. Kalau begitu, mengapa properti dijadikan ukuran kesejahteraan orang Korea Selatan? Kita perlu mengetahui hubungan antara tanah dengan manusia. Harga rumah sangat dipengaruhi oleh teritori nasional secara populasi. Kalau mau langsung ke intinya, banyaknya populasi masyarakat dan sempitnya teritori tanah memacu peningkatan harga properti. Dengan mengetahui alasan ini, kita bisa memahami masa lalu, masa sekarang, dan masa depan dari peraturan kebijakan properti di Korea Selatan. Properti adalah aset yang paling aman dibandingkan dengan aset lain yang bisa diinvestasikan oleh manusia. Hanya orang yang paham betul tentang aset aman tersebut yang bisa mencapai kemandirian dalam ekonomi. Mulai sekarang, mari kita lihat 3 faktor yang memengaruhi harga dari rumah. Pertama, kepadatan penduduk. Kedua, tingkat urbanisasi. Yang ketiga, sebaran rumah tangga. Kita bahas yang pertama, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk adalah tingkat persebaran manusia di wilayah tertentu. Kalau dijelaskan lebih terperinci, sebuah angka akan menjadi gambaran berapa jumlah penduduk yang tinggal di dalam cakupan 1 km persegi. Menurut data dari Badan Statistik Nasional tahun 2019, level kepadatan penduduk masing-masing negara adalah Amerika 36 orang, Prancis 119 orang, Cina 153 orang, Jerman 240 orang, Inggris 279 orang, Jepang 348 orang. Ini adalah tingkat yang dimiliki oleh negara-negara maju. Korea Selatan memiliki angka 515 orang. Korea Selatan yang termasuk ke dalam negara OECD dan juga bisa dibilang negara maju, memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi nomor 1. Negara yang penduduknya tinggal berdempetan dalam tanah yang sempit adalah Korea Selatan.
Tingkat kepadatan penduduk yang begitu tinggi ini membuat tingkat permintaan akan properti menjadi yang paling tinggi di seluruh negara. Permintaan yang banyak akan disertai dengan kenaikan harga. Kedua, tingkat urbanisasi. Yang dimaksud dengan tingkat urbanisasi adalah proses ketika fasilitas sosial terkonsentrasi pada daerah tertentu sehingga densitas penduduk meningkat dan membuat sebuah kota berkembang. Dengan kata lain, populasi masyarakat terkonsentrasi di daerah tertentu. Sistem seperti ini mengharuskan orang berebut demi bisa mendapat tempat tinggal di tempat yang sempit. Kira-kira berapa persen tingkat urbanisasi negara kita? Menurut data dari Pusat Data Statistik, tingkatannya sudah mencapai 82, yang berarti dari 100 orang, terdapat 80 orang tinggal di kota yang sama. Tanahnya sempit, tetapi penduduknya banyak. Ruang untuk hidup lama-lama akan meledak. Inilah sebabnya kota mengalami kekurangan rumah. Terlebih lagi di Korea Selatan yang setengah populasinya terkonsentrasi di kota metropolitan. Karena itu, harga rumah di wilayah tersebut pasti terus menjulang tinggi. Ketiga, persebaran rumah tangga. Di masa lalu, standar jumlah anggota keluarga yang ideal adalah 4 orang. Akan tetapi, di masa kini, jumlah anggota keluarga yang tinggal dalam satu rumah mengecil menjadi 1-2 orang saja. Data keluarga dengan anggota keluarga tinggal di alamat berbeda-beda dengan yang terdaftar pada data KTP, kartu tanda penduduk, sudah mencapai 30%. Tetapi ini adalah angka di permukaan saja. Angkanya akan lebih besar lagi kalau kita lihat lebih dalam. Ada banyak keluarga yang memiliki alamatnya terdaftar sama di KTP, sebenarnya tinggal di alamat yang berbeda. Contohnya, si ayah harus tinggal di Jeollanam, Mokpo karena pekerjaan. Anaknya karena kuliah harus tinggal di Chungcheongbuk, Cheongju, dan hanya si ibu yang meninggali rumah sebenarnya di Seoul. Contoh seperti ini menggambarkan keluarga yang didatanya tinggal dalam satu rumah, tetapi sebenarnya hanya ada 1 atau 2 orang saja yang tinggal di dalam alamat yang sama. Banyak ahli yang sama-sama memprediksi bahwa sebenarnya angka tersebut masih jauh lebih rendah dari realitasnya. Tren anggota keluarga tinggal terpencar di alamat yang berbeda-beda ini makin meningkat. Meski tingkat kelahiran menurun, hal ini tidak berarti akan menurunkan permintaan properti. Yang terjadi justru sebaliknya. Persebaran rumah tangga ini membuat permintaan untuk rumah makin meningkat. Permintaan rumah di Korea Selatan dan 20 tahun ke depan akan makin meningkat. Berikut adalah kesimpulannya. Korea Selatan memiliki tingkat kepadatan penduduk nomor 1 di dunia dengan tingkat urbanisasi sebesar 82%. Kepadatan penduduk nomor 1 terpusat di kota metropolitan. Ditambah lagi tingkat persebaran rumah tangga yang cepat. Tidak ada alasan negara akan menurunkan harga perumahan. Di semua jenis pasar, harga tidak akan turun apabila permintaannya tinggi. Tidak peduli apapun peraturan yang berlaku. Tidak ada jalan lain selain supply. Ini adalah prinsip yang tidak terbantahkan dalam pasar kapitalisme. Nak, harga rumah tidak akan mudah turun, apalagi di kota metropolitan. Meski ada kritik bahwa ini sekedar spekulasi, kita tidak punya pilihan lain. Untuk mencapai kemerdekaan ekonomi di usia senja, kita harus memiliki properti di kota metropolitan. Dengan begitu, barulah kesejahteraan ekonomi bisa tercapai. Nak, pendapatan dari pekerjaan atau usaha kecil tidak akan mungkin bisa membiayai keluarga. Kita harus berinvestasi kepada aset yang nilainya terus naik, yaitu aset properti. Untuk bisa berinvestasi properti dengan baik, kita harus memiliki kemampuan menganalisis alur perekonomian.
Demi mencapai kesejahteraan hidup, pelajarilah ekonomi dengan baik. Pastikan hidupmu sejahtera. Aku mencintaimu, anakku. Ini adalah akhir dari subbab kelima yang ada di bab 3 yang berjudul Capai Kesejahteraan Ekonomi dengan Properti. Selanjutnya, kita akan memasuki subbab yang ke-6 yang berjudul Mengapa Emas Disebut Aset Aman.